Halo kawan-kawanku yang kusayangi, selamat datang kembali di channel Mas Govi ya. Di video kali ini kita akan mengganti touchscreen atau layar sentuh Oppo F1s. Kemarin ada yang request, "Bang, kalau tanpa bubble nanti jadinya kayak mana ya?" Langsung aja ya kita eksperimen memasang layar sentuh Oppo F1s tanpa bubble remover. Hasilnya seperti apa, memuaskan apa enggak, teman-teman simak sendiri ya, mau memilih bubble atau tidak pakai bubble. Oke, seperti apa prosesnya, langsung saja yuk kita gasken. Sebelum lanjut, mohon untuk kawan-kawan yang ingin mengetahui video update saya terbaru, langsung saja subscribe ya. Jika suka dengan video ini, langsung saja like, semoga bermanfaat. Oke, langsung saja kita bongkar HP-nya ya. Bongkar bautnya satu persatu seperti biasa. Untuk Oppo F1s ini kita nggak perlu bongkar baterai ya, karena fleksibel LCD-nya ada di bagian atas. Jadi nggak perlu lagi bongkar baterai teman-teman ya. Nah itu dia fleksibel LCD-nya ada di bagian atas. Langsung aja kita pisahkan antara LCD dan tulangnya. Oke teman-teman, jadi untuk konten kita kali ini kita akan memasang F1s ini tanpa bubble remover ya. Seperti apa hasilnya, simak sampai habis biar teman-teman bisa tahu seperti apa kalau enggak pakai bubble remover. Seperti itu teman-teman. Nah ini kita udah berhasil memisahkan antara LCD dan tulangnya. Oke. Nah kebiasaan saya setelah melakukan tahap-tahap selanjutnya, saya selalu mencoba LCD-nya. LCD-nya masih berfungsi atau tidak. Takutnya kalau nggak dicoba itu LCD-nya terjadi kecelakaan. Dan ya percuma kan, udah kita bersihin, udah kita misalnya pasang layar sentuhnya, nggak taunya LCD-nya rusak. Makanya saya setiap melakukan langkah-langkah selanjutnya, saya selalu mencoba LCD-nya. Oke, langsung aja kita pisahkan antara LCD dan layar sentuhnya. Oke teman-teman, maaf ya saya sambil ngudut, karena kalau nggak ngudut itu servis nggak jadi loh teman-teman. Bener lah, pasti ada aja yang nompel lah, yang pecah lah, yang kebeset. Nah makanya saya untuk merilekskan pikiran saya selalu ngudut dan ngopi. Bener nggak teman-teman ya? Kalau bener ya like lah, berarti kita sependapat ya nggak? Oke, langsung saja bersihkan sisa-sisa lem ocanya ya. Harus rajin teman-teman, sekali lagi harus rajin jika ingin merepair LCD supaya pelanggan puas dan bisa kembali lagi kepada kita jika suatu saat LCD-nya rusak, dan bahkan bisa mengajak saudara-saudara atau teman-temannya untuk servis juga ke toko kita. Jadi kita nggak bakal kesepian kerjaan. Oke seperti itu teman-teman ya. Jangan lupa juga bersihkan oca kering dengan menggunakan cairan oca ini supaya tidak ada gelembung-gelembung yang membandel. Seperti itu teman-teman ya. Kuncinya kalau mau nggak pakai bubble itu, kita harus memasangnya itu dengan benar-benar memasang oca keringnya, memasang layar sentuhnya itu harus dengan benar-benar, jangan sampai ada angin yang kekurung ya. Seperti ini teman-teman. Jadi bersihin dulu LCD-nya sampai benar-benar bersih, sampai nggak ada debu sebutir pun yang ada di LCD. Lalu seperti ini, tekan ya, agak ditekan aja nggak apa-apa supaya tidak ada angin yang kekurung di tengah-tengah LCD-nya. Nah seperti ini teman-teman ya, jadi nggak ada angin sedikit pun. Jika ada angin sedikit, kalau mau nggak pakai bubble, yaitu harus kita lepas lagi lemnya, berarti gagal kalau mau nggak pakai bubble ya. Karena kita ini nggak mau pakai bubble jadi harus bener-bener nggak ada angin sama sekali seperti ini ya.
Nih, oca kering menempel pada LCD itu nggak ada angin sedikit pun. Kuncinya apa? Karena kita tadi masangnya sedikit ditekan, dan di bagian bawah itu ada gabus putih itu ya, jimat saya itu makanya nggak ada angin sedikit pun yang kekurung waktu saya memasang oca kering. Boleh ditiru untuk teman-temanku yang kusayangi ya. Semoga bermanfaat apa yang saya kasih paham untuk teman-temanku sekalian. Oke, sebelum kita pasang layar sentuhnya, kita coba terlebih dahulu layar sentuhnya itu berfungsi normal apa enggak. Takutnya kalau nggak dicoba udah susah-susah ditempel, nggak taunya touchscreennya nggak normal. Makanya harus kita coba dulu sebelum dipasang. Seperti itulah teman-teman ya. Semoga memahami apa yang saya jelaskan. Oke. Nah, ini kita coba-coba sentuh normal. Jika sudah normal seperti ini, bongkar kembali teman-teman ya. Jadi bongkar pasang nggak apa-apa. Yang penting hasilnya sempurna. Seperti itu teman-teman. Lalu kita klentek aja. Dan jangan lama-lama untuk bagian ini ya, biar nggak ada debu yang menempel. Presisikan seperti itu. Nah, ini harus fokus ya di bagian ini. Jangan sampai ada angin yang terkurung seperti itu teman-teman. Nah, jika sudah menempel langsung kita cepat-cepat buka. Lalu kita pijitnya itu harus pakai hati ya, jangan terlalu kuat juga. Kalau kuat itu LCD-nya bisa pecah. Nah, pijit seperti ini teman-teman ya. Jangan sampai ada angin yang kekurung. Kalau misalnya dia ngikut fleksibel ya, fleksibelnya dari atas, kita boleh mencet dari atas. Kalau fleksibel dari bawah, kita boleh mencet dari bawah. Lihat anginnya juga. Misalnya anginnya udah nempel di tengah, ya kita pencet di tengah dulu kayak gitu ya. Jangan sampai intinya anginnya kekurung di tengah-tengah. Itu aja kuncinya ya. Nah, ini dia, kita pencet-pencet seperti ini sambil ditahan antara layar sentuh dan LCD supaya tidak menempel. Jadi yang nempel itu harus yang bagian kita pencet dulu. Makanya megangnya seperti itu ya. Nah, kayak gitu. Pencet sampai dia hitam semua kayak gitu ya. Nah, kan. Saya yakin teman-teman pasti bisa lah ya. Makanya saksikan terus video saya. Semoga apa yang saya jelaskan ke teman-temanku semuanya bisa dipahami seperti itu. Nah, itu dia kan, nggak ada angin kekurung. Mungkin yang di bagian akhir ini ya sedikit ada angin kekurung. Cuman akan saya kasih tahu cara membuangnya seperti apa. Itu mudah sekali teman-teman. Kalau di bagian terakhir ini emang kadang-kadang emang agak susah ya. Tuh, mantep kan? Udah hitam seperti di bubble remover. Padahal ini kita enggak pakai bubble ya, cuman pakai pencet-pencet tangan aja. Kalau teman-teman merasa puas seperti ini, nggak usah pakai bubble, ya udah pasang kayak gini aja, nggak usah pakai bubble kan. Nah, itu juga udah bagus kok. Coba kita coba pasang ya. Ini tanpa bubble remover loh teman-teman ya. Teman-teman lihat sendiri, langsung kita pejet-pejet. Seperti itulah hasilnya. Nah, ini dia. Pasang touchscreen tanpa bubble remover, seperti ini hasilnya ya. Jika teman-teman sudah merasa puas seperti ini, ya udah nggak usah pakai bubble lagi ya, nggak apa-apa kan. Nah tuh, tidak ada angin sedikit pun. Ada angin di bagian bawah. Saya akan memberitahu cara untuk ngilanginnya ya. Tuh, ini tanpa bubble remover. Tuh, ada angin sedikit di bagian pojok kanan bawah itu. Nah, seperti apa ngilanginnya, saya akan menjelaskannya. Oke, kita bongkar kembali. Untuk membuang sedikit angin yang di bagian pojok itu ya, kita panasin dulu di atas separator supaya panas dulu. Baru kita beset sedikit di bagian ujung angin itu ya. Nah, kita beset sedikit aja seperti ini. Nah, seperti itu ya.
Jika sudah, kita angkat kembali lalu tekan kembali supaya anginnya keluar ya. Kalau nggak dikasih seperti itu dia nggak bakal keluar. Nah itu dia kan, udah keluar kan, tinggal sedikit aja. Ini nggak apa-apa sih sebenarnya teman-teman. Ini kalau dibiarin aja 3 hari juga bakalan hilang. Nah seperti itu teman-teman ya. Nih hasil LCD tanpa bubble remover teman-teman ya. Tuh seperti itu. Kalau teman-teman merasa seperti ini udah bagus, ya udah nggak dimasukin bubble ya. Karena saya punya bubble dan ini menurut saya kurang memuaskan, ya udah saya masukin bubble aja. Kita nanti bisa bandingin mana yang pakai bubble dan mana yang nggak pakai bubble. Oke teman-teman ya. Karena saya ada bubble, ya udah saya bubble aja deh. Nah ini udah 10 menit di bubble dan kita keluarkan. Seperti apa hasilnya? Wah ya positif dong, kinclong. Seperti itu teman-teman ya. Bang bisa nggak bang nggak pakai bubble ya? Bisa, cuman untuk hasil akhirnya itu ya kalau untuk dibilang persen ya 90% lah ya. Cuman kalau kita pakai bubble itu bisa 100% bagus dan hasilnya sempurna seperti itu teman-teman ya. Tergantung pada teman-teman semua mau pakai bubble apa enggak, itu terserah. Kalau misalnya belum punya bubble ya udah pakai cara ini aja, nggak apa-apa. Yang penting dia itu bagus ya. Makanya pakai alat dan nggak pakai alat ya pasti ada perbedaannya, tinggal tergantung teman-temanku semua. Oke langsung aja kita pasang kembali HP-nya satu persatu, dan jangan lupa bautnya jangan sampai ketinggalan ya. Ini Oppo F1s, dulu HP ini sangat mahal dan sekarang ya karena kemakan zaman HP ini cuma di bawah harga 1 jutaan aja teman-teman. Ini RAM-nya udah 3 ya. Dan tadi kasus pertama pecah di bagian bawah untuk layar sentuhnya seperti itu teman-teman. Nah ini dia teman-teman ya. Baut kembali bagian bawah ada 4 biji. Jangan langsung dibuka covernya kalau untuk F1s. Oke teman-temanku semua yang ada di rumah, semoga video ini bermanfaat dan bisa mereferensi teman-teman semua. Mau pilih pakai bubble apa enggak, itu pilihan Anda. Oke seperti itu. Dan ini LCD menggunakan bubble remover ya. Hasilnya seperti ini teman-teman, seperti baru, tidak ada angin yang menggelembung. Dan ini tidak menggunakan bubble ya. Sekilas seperti ya bagus sih, cuman menurut saya karena saya keseringan pakai bubble ya udah pakai bubble aja gitu. Tapi yang nggak pakai bubble juga bagus. Bebas lah, pokoknya teman-teman bisa memilih ya. Dan inilah video saya untuk membuktikan tanpa bubble juga bisa teman-teman. Semoga video saya bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang udah stay dari awal sampai akhir. Semoga berkah. Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam tukang servis seluruh Indonesia. Oke, terima kasih.